Itu atau gimana, Vi? Terlihat materinya? Ya. Terlihat slide? Sambil terlihat, sambil tunggu teman-teman lain masuk, dilanjutkan terekam. Dilanjutkan? Ya, rekam. Ya, lanjut. Yang lain baru masuk di Terlihat ini. slide-nya kah? Terlihat. Oke. Iya, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi terputus. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi berkaitan dengan konsep dari hasil refleksi kami, kemudian dijawantahkan menjadi sebuah si bersama. Jadi, saya kayak apa? Jadi ya seperti itu. Kemudian kami mengajawantahkan itu menjadi sebuah visi di mana konsep dari fitrah ke kiprah ini kami jadikan dalam bijak berkaitan dengan fitrah, bagaimana kemudian menjaga fitrah dari seorang perempuan ini kita lakukan melalui jalur pembinaan sebagaimana yang mungkin juga Yunda sudah lewati. Artinya proses pembinaan ini harus tetap terjaga gitu. Ketika kita ingin mengembalikan menjadi perempuan itu menjalankan kehidupannya sesuai dengan fitrah, maka ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya udah seharusnya dan semestinya kita melakukan pembinaan. Tadi juga Yunda Ita sudah menyinggung bahwa ya kita harus benar-benar full di dalam menjalankan roda organisasi ini gitu, karena di dalamnya dia jauh lebih baik gitu daripada kita sendiri gitu. Saya sampai hari ini meyakini itu, bahwa ya maka ketika misalnya statement slogannya PII, tandang ke gelanggang walau seorang, itu benar-benar maksudnya ketika seperti apa, ya itu tadi setelah pembinaan, kemudian aktivitas berorganisasi, aktivitas untuk menjalankan roda organisasi ini, yaitulah kiprah kita saat ini gitu, sebagai orang yang aktif di struktur. Mungkin itu buat teman-teman gitu ya, yang masih aktif di struktur. Jadi ya itulah kiprah kita saat ini. Nah nanti ketika kita semuanya sudah melewati fase ini, ya kita akan menjalankan kiprah kita lagi, ya sesuai dengan fase kehidupan kita gitu. Dan karena kita sudah digemar ini gitu, insya Allah dalam kondisi apapun, dimanapun kita, dan dengan siapa mungkin belum cocok kali ya untuk kemudian bernostalgia terkait dengan apa yang saya rasakan di PII, tapi saya sangat merasakan misalnya saat ini misalnya saya dalam kondisi banjir gitu ya, tapi karena itu tadi, karena proses kesadaran yang kemudian dibangun dalam diri saya selama saya beraktivitas di PI ataupun PWati, sehingga saya nggak bisa diam hanya menjadi seorang koron gitu, tapi ya saya harus melakukan sesuatu untuk kemudian bagaimana saya memanfaatkan diri saya gitu, saya berkiprah lagi di masyarakat gitu ya, alhamdulillah gitu, selain menjadi korban juga menjadi relawan ya, alhamdulillah. Dan itu semuanya ya banyaknya itu saya banyak dapatkan dari PII gitu ya. Mungkin itu beberapa refleksi-refleksi gitu. Kemudian berkaitan dengan tadi implementasi dari fitrah ke kiprah ini, kalau dari sekarang ini dari korpus sendiri, ya inilah mungkin pohon
grand design kami gitu ya selama 1 periode ini, yang seharusnya memang juga sudah berakhir di bulan Maret kemarin, tapi karena pandemi Covid sehingga ya nggak mau, akhirnya sampai hari ini belum terlaksana muktamarnya. Ya mohon doanya juga dari Yunda, mudah-mudahan Covid ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan atau melaksanakan muktamar sehingga apa namanya muncul lagi generasi-generasi selanjutnya untuk kemudian mereka berkiprah di PII, di pengurus besar gitu, atau di korpus PIWati lebih khususnya. Dan ini adalah grand design-nya. Kalau di PIWati itu sekarang memang ada 4 divisi gitu ya. Ya berkaitan tadi pembinaan itu kita memang ada dua divisi yang ada, yaitu pembinaan putri dan tunas. Tadi sebagaimana refleksi kita, akhirnya kita membuat sebuah grand design struktur, itu ya ada di internal dan eksternal. Internalnya tadi pembinaan, kemudian eksternalnya ya apa namanya kajian isu. Karena hari ini ada banyak namanya atau umumnya dijalankan peran baik itu internal ataupun eksternal gitu. Dan satu hal mungkin yang mungkin perlu kita ingat, saya gitu ya, ingat untuk diri saya ataupun teman-teman yang masih berstruktur bahwa teruslah membina, jangan mudah oleh isu yang ada, fokus saja melakukan pembinaan sebagaimana Islam ajarkan, sebagaimana Islam tuntunkan, itu saja yang kamu jalankan. Terlepas dari isu yang ada, memang perlu kita counter juga, tetapi jangan pernah berlarut-larut di sana, karena ketika kita berlarut-larut itu nggak akan ada habisnya, tapi fokus aja gitu melakukan pembinaan sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam agama kita, seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin sedikit dokumentasi ya pelaksanaan kegiatan PIWati berkaitan dengan pembinaan putri, pembinaan anak, kemudian menjalin hubungan dengan pihak eksternal, menyampaikan gagasan-gagasan kepada pihak pemerintah. Saya pikir itu hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman PIWati khususnya hari ini gitu. Terus melakukan pembinaan, terus sinergi dengan pihak eksternal. Kalau tadi Kak Ita bilang jangan kemudian memberikan waktu kita ini adalah waktu-waktu yang sisa gitu ya, karena sebenarnya perjuangan ini bukan dia yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan dia sebagai jalan kita untuk menuju Rob gitu, menuju Allah. Dan mungkin kalau dari saya nggak terlalu banyak, itu aja mungkin ya, beberapa pemaparan saya yang terlalu berapi-api ketika berbicara tentang PII. Dan mudah-mudahan kedepannya kami bisa tetap istiqomah gitu untuk menjalankan atau mengaktualisasikan diri kami dalam organisasi ini gitu. Sebelum saya tutup di sini, di terakhir saya di slide terakhir saya melampirkan lagu PIWati bahwa ya kita sebagai seorang kader putri itu mengemban amanah tugas yang sangat suci gitu. Kita rela berkorban demi jiwa, demi raga gitu. Kita mengkorbankan jiwa kita demi agama ini, demi bangsa ini, dan demi cita-cita umat Islam. Jadi dan PIWati itu harus siap di segala bidang, di setiap waktu. Dia harus, kalau misalnya tawarin jadi pemateri ya, siap aja. Ditawarin jadi pemateri apapun, siap aja. Insya Allah, Allah akan kasih jalan untuk kita bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Dan di sini ada pesan dari salah satu ketua korpus. Ini langkah usahamu mencerdaskan sejak belia
muslimah pemimpin kaum pelajar merupakan misi yang sebangun dengan perjuangan PII. Semoga Allah meridhoi dan mengukuhkan perjuangan kita bersama PIWati. Semoga PIWati terus menebar manfaat di tengah umat. Jadi sekian mungkin pemaparan saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ya saya mohon doanya. Juga mudah-mudahan saya dan teman-teman khususnya di pengurus besar itu diberikan keistiqomahan sehingga kami bisa mengantarkan roda kepengurusan PBPII periode ini sampai ke husnul khotimah. Mudah-mudahan kami tidak ada yang berguguran di tengah jalan karena pandemi seperti ini. Ya mudah-mudahan kami tetap semangat gitu membersamai teman-teman PAT yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya ketua korpus kita dari masa ke masa dan yang seharusnya sudah menyelesaikan periode sesinya, namun lagi-lagi di masa krisis harus tetap bisa eksis ya PIWati-nya, khususnya secara umum PII. Secara global bahwa memang PI harus tetap tampil. Dan satu tadi yang sangat menarik ya, kalau kembali ke new normal, anak-anak di rumah, PIWati yang lebih siap karena memang sejak dulu ya, mungkin teman-teman senior-senior di sini, Yunda-Yunda di sini, dari dulu kita di PIWati bukan cuma ngurusin mahasiswa, tapi juga kader tunas kita urus, anak SMP, Prabatra kita urus, SMA, Batra kita urus, kemudian LIT dan LAT di kampus-kampus juga kita urus. Jadi memang ya poinnya ya, PIWati paling siap. Jadi di luar teman-teman komunitas lain yang mengangkat isu-isu feminis dan lain sebagainya, PIWati sudah sejak dulu. Kenapa? Karena memang sejak Islam hadir ya, wanita jadi lebih mulia dan lebih setara sesuai fitrahnya sesuai syariat Islam ya. Masya Allah luar biasa, perbincangan yang sangat menarik, baru menyampaikan kisah-kisah masing-masing ya dari masa ke masa yang ini jadi dilema juga buat saya. Bagaimana sesi pertanyaannya? Ada beberapa peserta di sini. Mungkin satu sesi saja ya, untuk rencana awal 2 sesi, cuman melihat waktu. Ini emak-emak pasti di kurcil-kurcilnya, anak-anak soleh-solihahnya pasti sudah istirahat, tapi sangat membara semangat kita mendengarkan kisah-kisah heroik senior-senior kita ya. Silakan di raise hand bagi yang ingin bertanya, atau bisa juga di kolom chat ya. Saya coba cek dulu pertanyaan di kolom chat kita beberapa kali ini ya, putus nyambung. Tapi insya Allah cukup link meeting roomnya yang putus nyambung, semangat kita, giroh kita berjuang, insya Allah terus tidak putus nyambung, terus nyambung. Sebelum menunggu pertanyaan, ya mungkin sesi terakhir adalah closing statement, biar lebih ini lagi, ada dokumentasi untuk teman-teman inisiator ya, alumni PII Toli-Toli. Mohon semua peserta yang masih bertahan, Masya Allah. Ini yang lain katanya mau dengar rekaman karena beberapa sudah pamit mundur. Untuk teman-teman PII bagian Morowali dan Morowali Utara dilanda mati listrik ya. Kemudian Toli-Toli juga hujan deras, beberapa bagian mati listrik, dan ternyata bukan cuma Sulawesi Tengah, teman-teman PIWati semua, teman-teman PII semua. Bahwa tadi menurut Ketua Korpus ada dari wilayah lain juga ya, ini teman-teman dari Sulawesi Utara masih bergabung ya. Juga semua yang hadir di Zoom meeting malam ini dapat salam dari PIWati Pantai Barat, mereka
sudah menyiapkan ya untuk ikut hadir, tapi sayang Allah belum mengizinkan, qadarullah jaringan belum mendukung. Ada permintaan dari teman-teman alumni Toli-Toli untuk semua menampilkan videonya karena kita mau ada sesi foto ya di screen HP-nya. Boleh semua peserta, semua yang ikut hadir untuk menampilkan videonya semuanya. Akan ada sesi foto dari teman-teman inisiator Zoom meeting malam ini. Linda. Ada Kak Safia itu mau bertanya, Vi. Ada yang mau bertanya? Kak Safia. Mana Kak Safia? Kak Safia, Kak Idrus. Tadi ada Kak Idrus juga kayaknya di belakangnya ya, Masya Allah. Lihat itu mukanya Kak Idrus. Rindu saya. Dia nongol sebentar. Masa, itu yang harus dicontoh itu. Cuma upload di Facebook terus. Kak Idrus lewaran di belakang. Nongol sebentar. Dia ada. Safia itu mau bicara coba. Ayo Via, Safia. Ya, boleh nih. Iya, silakan Kak Safia. Silakan, sampai jam 12. Khusus for you. Iya, saya ulangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf ini lambat masuk Zoom-nya karena tadi siang saya baru masukkan saya punya anak ke pondok. Jadi tadi malam saya pergi jenguk lagi. Seperti itu. Jadi saya baru pulang tadi itu setengah jam 9 lewat kayaknya. Ya, saya lanjut tentang Iwati dari apa tadi judulnya itu? Masa ke masa. Dari fitrah ke kiprah. Iya. Dari masa ke masa. Iya. Dari tadi saya monitoring bahwa pembahasan tentang Iwati itu adalah ujung-ujungnya adalah pembinaan. Iya, memang dari masa ke masa ini saya melihat bahwa PIWati itu secara umum PII itu apabila setelah training itu ibarat maksudnya haus akan ilmu itu PII kalau setelah di training. Nah, setelah lepas dari training itu rata-rata pembinaan selanjutnya itu tidak ada sampai sekarang ini. Itu yang saya mau bilang bahwa supaya kalau dulu karena minta maaf sekali saya tidak ikuti dari awal tadi masalah pembicaraan apalagi dari awal Kak Ita bahwa dulu itu ada istilahnya apa namanya kelapa condong. Kelapa condong itu karena setelah kita ini itu di luar sana kan masa-masanya kita dulu itu banyak kelompok-kelompok kajian yang dibuka. Nah, kelompok-kelompok kajian itu yang diburu siapa? Adalah anak PII yang pasan training. Karena mereka-mereka itu adalah yang tadi saya bilang itu bahwa seperti kambing keluar dari kandang. Haus akan ilmu. Merekalah yang tangkap di luar. Akhirnya banyak teman-teman kita yang keluar dari LBT itu ya ikut kajian-kajian sempalan karena dulu itu kajian-kajian sempalan seperti itu. Dan pernah ada juga teman dulu yang ikut kajian itu malah dia ngomong dengan saya, dia katakan bahwa Kak Safia, jika seandainya saat sekarang ini pada saat itu dia ngomong dengan saya, jika seandainya pada saat sekarang ini ada Nabi Muhammad yang muncul, sudah saya orang yang pertama bertanya kepada dia, yang mana sebenarnya benar. Karena kenapa? Dia kebingungan. Kebingungan karena banyak sekali kajian-kajian yang dia ikuti. Nah, itu sebenarnya kelemahannya kita di PI itu secara sampai sekarang, yang khususnya kepada PIWati. Nah, pembinaan itu. Nah, ini barangkali yang perlu dipikirkan oleh adik-adik di korpus
di wilayah dan di daerah mungkin bagaimana selanjutnya supaya lepasan-lepasan LBT itu jangan sampai keluar ke sana ditangkap oleh ya organisasi-organisasi yang memang mengincar kita karena dia tahu bahwa anak PI itu kalau keluar ya itu haus akan ilmu. Seperti itu. Nah, itu adanya sampai saat ini. Nah, pernah dulu malah bentuk apa. Nah, itu yang menjadi masalah itu instrukturnya lagi. Nah, barangkali itu yang perlu dipikirkan. Menjadi PR buat kita semua. Barangkali hanya itu karena sudah jam. Ya, seperti itu barangkali. Jadi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Safia, tentang pembinaan ya. Iya. Ini pertanyaannya ke pemateri yang mana ini? Kayaknya lebih ke ketua korpus ya. Dan kalau Kak Safia ini wilayah Sulawesi Tengah harusnya ketua Korwil. Mudah-mudahan kita bisa bikin room dari teman-teman Korwil. Dari ketua korpus barangkali. Ya, terima kasih Vi. Kalau terkait dengan pembinaan, kalau dari korpus memang ranahnya itu kan ranah membuat sebuah desain kegiatan gitu ya, atau dalam hal ini merancang sebuah konsep, dan itu sebenarnya implementasinya itu ke wilayah, dan memang harusnya kalau secara kebijakan ya di era pandemi seperti ini saja itu kita coba untuk bagaimana memudahkan teman-teman Korwil untuk bisa tetap menjalankan proses pembinaan gitu, karena ya itu tadi, karena kita sama-sama tahu ya mungkin banyak orang yang tidak siap menghadapi era pandemi ini, sehingga kita buat sebuah kebijakan dan kita bikin desain untuk kemudian teman-teman Pewati ini juga tetap terbina dan mereka bisa merasakan keberadaan Pewati gitu, sehingga tadi tidak terjadi saling tarik menarik kader gitu ya. Memang benar anak PI kalau udah keluar dari PI itu kayak ibarat ibarat pelita di tengah kegelapan gitu ya, karena emang dia kelihatan gitu dan pasti akan diperebutkan. Nah, ini kan memang harusnya kembali lagi ke teman-teman wilayah. Secara kebijakan, secara konsep ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh teman-teman PBPI yang kemudian itu sudah sudah disosialisasikan di forum Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman wilayah. Tapi memang kalau berbicara tentang teknisnya memang ya itu lagi kembali lagi sama diri kita masing-masing gitu, bahwa ya kita berada di dalam organisasi ini tuh emang mau belajar dan namanya dakwah ya memang kita harus bergerak gitu untuk kemudian terus melakukan pembinaan kayak gitu kan. Dan kalau berkaitan dengan implementasi pembinaan di wilayah, mungkin teman-teman wilayah di sini kan ada teman-teman wilayah juga, mungkin bisa menjelaskan lagi lebih real karena turunannya nanti kan menjadi kebijakan di teman-teman wilayah. Tapi secara konsep, secara kebijakan, insya Allah dari PBPI sendiri itu sudah mencoba untuk memformulasikan bagaimana kemudian saat ini itu lebih dipermudah gitu ya, tapi tidak mengurangi esensi dari pembinaan di PII atau PWATI khususnya. Mungkin di sini bisa dipersilahkan teman-teman Korwil kali ya untuk kemudian menyampaikan bagaimana implementasi pembinaan yang mereka lakukan di wilayah. Mungkin kayak gitu, Pi. Oke, baik. Ketua Korpus, terima kasih.
ya kembali lagi ke wilayah masing-masing ya, karena di pusat sudah menyampaikan konsepnya seperti apa, teknisnya ya kembali ke wilayah masing-masing, nanti wilayah turun lagi ke daerah masing-masing ya. Ini apakah Ketua Korwil masih bersama kita? Pembinaan di masa pandemi ini memang Ada Kak, ada. sangat masih ada. Sangat menantang ya. Kemarin tanpa corona pun tantangannya luar biasa, apalagi saat ini kita diminta untuk tetap eksis di masa krisis. Jadi pembinaannya seperti apa? Boleh dicerita ke Kak Safia soal agenda-agenda, kayaknya PI Wati Pantai Barat ya yang masih ada ria-ria kecil, boleh disampaikan Ketua Korwil, silahkan. Iya. Makasih sebelumnya Kak. Kayak langsung ciut saya. Makasih Yunda sekalian. Nah untuk pembinaan sendiri di Korwil, kemarin itu sempat adakan Istiqomah 2 sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi itu pembinaannya jadi kendor karena masing-masing dari anggota Korwilnya juga sudah pulang kampung. Nah, di masing-masing kampung itu kurang signal, jadi kurangnya komunikasi seperti itu Yunda. Nah, dan juga tapi untuk karena saya tinggalnya di Pantai Barat, jadi PI Wati yang Pantai Barat yang sempat dikumpul itu terjalin taklimnya 2 kali Yunda. Tapi di komisariat. Nah, dikatakan di situ di komisariat, tapi PI Wati yang ikut itu tidak hanya dari tingkat komisariat saja, karena kampungnya di kampung itu ada daerah, ada juga dari sendiri, ada korwilnya. Jadi taklimnya dikasih satu antara komisariat, daerah, dan juga wilayah seperti itu. Cuman pembinaannya masih dalam ruang lingkup situ saja, Yunda, untuk dekat di pandemi-pandemi ini. Tapi kemarin itu ada juga seminar kajian lewat WA yang diisi sendiri oleh Ketua Korpus. Yang diisi oleh sendiri Ketua Korpus. Hanya masih sebatas itu pembinaan untuk PI Wati Sulawesi Tengah, Yunda. Ya, seperti itu, Kak Fi. Oke, baik ya. Iya, saya juga. Namanya agenda-agenda teman-teman Korwil, jadi memang tergantung ininya sih, personil pengurus wilayah dan Korwilnya sih. Apakah di kampungnya dia masih bisa ber-PII dengan kader-kader di sekitarnya, atau malah terbuai dengan agenda new normal ini, seperti itu. Jadi mudah-mudahan PII Sulteng juga PII Wati Sulteng masih tetap bisa eksis di masa krisis ini, karena kita sudah masuk new normal. Dan mungkin dari dulu ya, hingga hari ini Sulawesi Tengah itu ya begitu-begitu ceritanya. Jadi beberapa kali juga saya sempat mengikuti agenda-agenda diskusi nasional, meeting nasional, itu yang ikut dari Sulteng, ya paling mereka yang masih tinggal di Palu, karena daerah-daerah yang seperti kejadian malam ini, yang mati lampu nggak bisa gabung, yang jaringannya di kabupaten, yang harus menyeberang pulau dan lain sebagainya. Tapi seperti setiap masa punya tantangan, setiap tantangan ada orangnya, dan setiap orang ada tantangannya. Jadi semoga kita masing-masing bisa mengisi masa-masa kita, dan kita masing-masing bisa melewati tantangan-tantangan kita ke depannya. Baik, mungkin itu saja. Vivi, saya kasih masukan sedikit ya. Ini loh. Boleh silakan. Sebentar aja, 3 menit ya untuk adik-adik ini. Mungkin statement saja Yunda ya, dari masing-masing pemateri. Oh, di closing statement ya, saya cuma 3 menit saja. Penting sekali untuk teman-teman adik-adik khususnya yang masih kepengurusan, bahwasanya
semangat berorganisasi, apalagi di Korwil PIWati ya khususnya. Saya lama mengenyam yang namanya di keorganisasian PIWati itu sendiri dan mengalami pasang surut ya, utamanya mungkin Dek Linda ataupun yang di bawahnya itu tahu bahwa saya di Yogyakarta itu, di Korwil PIWati Yogyakarta itu punya masa di mana justru tidak ada badan otonomnya waktu itu pasca setahun periode setelah saya, karena pergeseran yang tadi dikatakan oleh Kak Safia itu, bahwasanya apa sih yang menarik dengan pasca training, kemudian masa pembinaan, kemudian bagaimana menindaklanjuti atau follow up pembinaan selanjutnya ber-PIWati ataupun ber-PI itu sendiri. Nah, itu akan dikembalikan, benar kata Haslinda, akan walaupun sebagus-bagusnya program ataupun kebijakan dari pusat oleh P-nya, kalau kemudian organisasi yang mengejawantahkan di bawahnya adalah PW-nya atau Korwil PIWati-nya bukan saya dalam tanda kutip tidak cerdas atau tidak kreatif untuk mengemas gitu ya, mengemas kegiatan-kegiatan yang sebenarnya uniquely atau spesifik. Ini loh yang penting. Ada kegiatan-kegiatan yang spesifik atau unik yang kemudian kita lihat kesinambungan ataupun keberlangsungan sebuah organisasi, khususnya kita adalah tentang ke-PIWatian ataupun PII itu sendiri akan dikembalikan oleh bagaimana kita mengemas begitu loh, mengemas ya kemasan itu, mengemas keorganisasian itu lebih bertambah pada motivasi, kemudian ruhiyahnya ini yang kita kembalikan ke adik-adik semuanya. Kami dari keluarga besar, karena kebetulan saya juga diamanahkan di Wasekjen ya, ke PII-an itu dan kerjasama, ini benar-benar menjadi juga kami tidak akan mungkin ya kalau misalnya itu Mirza ini bagus sebagai trigger juga, akan tidak mungkin rumah tangga itu kita campuri lagi ya, karena ini sudah 20 tahun bedanya. Tetapi kemudian kita akan mensupport habis ketika adik-adik ataupun wilayah-wilayah ataupun dari yang dulunya yang seperti Kak Ita katakan bahwa sampai di tingkat Korkom ya, tadi si siapa Hijrah ya pernah di Komisariat Al-Haq. Saya itu dari kecil deh, dari tunas saya, dari SD saya itu di Al-Haq. Tahu itu ya. Saya dari SD saya di Al-Haq sampai SMP, SMA, dan kemudian saya hijrah ke Jogja itu. Jadi hijrah juga ya. Nah, itu yang penting. Nah, bagaimana kemudian adik-adik ini yang sudah ada mengejawantahkan tadi programnya Korto Korpus, bahwa ada program keputrian, ada program ketunasan, kemudian kemasan itu, baik itu jangan kita terkendala dengan misalnya persoalan misalnya COVID saat ini adalah masalah jaringan. Ada hal-hal lain yang mungkin diinovasi ya, yang nanti dengan kekinian itu adik-adik bisa bertanya ataupun bisa mengemas sendiri gitu loh, mengemas keunikannya, mengemas apa yang kemudian menjadi sesuatu yang saat ini yang bisa menarik begitu, jadi ceruk pasar. Kalau dulu PIWati di tahun 80, 90 ini loh ciri khasnya. Nah, PIWati di tahun 2020 apa ciri khasnya yang kemudian itu menarik lagi, menjadi ibaratnya gula itu dikelilingi oleh semut begitu. Nah, ini pertanyaan besar dan PR besar dari closing statement saya. Mari kita bersama-sama, nanti saya coba bantu. Saya akan lebih banyak di wilayah Sulawesi Tengah ya. Ini kemarin saya juga, sayangnya saya tidak bertemu kemarin sama Yulia di sana ya, daerah Luwu. Mudah-mudahan itu kita bisa bersinergi. Misalnya kita bantu yang saat ini memang daerah Gala ya, karena kebetulan ada Kak Rustam di sana bisa mensupport, kita mulai kita support semuanya seperti itu. Dari sekian dari saya, kita sama-sama deh bagaimana kami dari pihak keluarga besar tidak bisa mencampuri lebih jauh rumah tangganya, tapi kita support apa yang bisa barangkali kita sinergikan, program-program misalnya dari pendidikan apa begitu ya, yang bisa kita kemas secara bagus dari sisi ketunasannya ya, dari segi anak usia dini ya, dari sisi SMP atau SMA yang fokus sekarang oleh teman-teman PBPI. Kita semua harus semangat, kita semua harus bekerja tuntas dan cerdas seperti itu.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saran sangat diterima Kak, dan pertanyaannya pertanyaan besar yang insya Allah harus dijawab oleh kita semua ya. Tidak hanya teman-teman Korwil PIWati, Korpus PIWati, tapi ini PR besar kita sama karena kita semua bagian dari PI itu sendiri. Baik, semoga malam ini adalah awal bisa merenung kembali, review kembali tentang menjawab pertanyaan besar dari Kak Fadlia tadi. Baik, kemudian lain ada tambahan closing statement atau tadi Fadlia sudah sangat mewakili atau seperti apa karena khawatir terputus lagi. Nanti teman-teman harus sudah mau habis lagi ya. Kalau memang sudah sangat Langsung mewakili kita langsung tutup kalau karena ini lagi malam sudah berasa ya seperti ya, persiapan mau closing malam terakhir training makin membara semakin larut malam. Bagaimana? Kalau putus langsung join. Supaya Kak Hijrah, Kak Yuli kasih closing statement ya. Iya. Sama Kak Ita karena belum bisa masuk beliau dari tadi. Kak Ita ini di Luwuk. Mati lampu ya? Jadi Kak Ita kayaknya tadi di hotel ya acara itu. Mungkin persiapan besok ini juga sudah larut. Yang ada saja dulu barangkali. Yang ada Hijrah atau Yuli coba. Iya. Iya. Saya dulu Hijrah kan. Iya. Ya, jadi ini fenomena yang masihnya dari masuk ini ya. Ada kader kelapa condong yang diakibatkan karena kurangnya follow up dari setelah kita keluar dari training. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari sejak masanya saya itu ada yang namanya sistem takdib kan, Kak Fadlia. Sistem takdib itu, di situ kan ada yang namanya kita ada taklim di PI itu. Cuman ini tidak terimplementasi dengan baik ketika dia sampai di wilayah. Sekarang kita perlu saling membantu ini kalau ada yang punya KB yang punya waktu yang lebih banyak untuk membina, kita coba saling bersinergi dengan teman-teman yang ada di Korwil PIWati sekarang. Jadi tidak bisa ditinggalkan bahwa fitrahnya seorang wanita itu juga perlu terus bina supaya ketika dia di fitrahnya maka ini akan menjadi kader yang sangat mumpuni kelak. Nah, dan kalau eksistensinya sebagai seorang kader umat itu dia paham betul lewat follow up yang diberikan setelah proses setelah training, ini akan membentuk seorang kader yang nanti ketika dia keluar di luar organisasinya ini tidak akan dengan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kajian yang tertentu, ya. Kan kita posisinya kader umat. Ketika kita berada